diperset lah katakanlah. Dan istilahnya dan perempuan itu mungkin tidak ada ataupun tidak ada sesuatu yang menyukupi kebutuhannya kecuali harus nikah, ya, kecuali harus nikah. Maka perempuan itu wajib nikah, ya, wajib nikah. Jadi orang minum sewu karena seperti itu terus untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya daripada tidak ada pekerjaan yang lainnya, terus istilahnya ngobiak dewek kayak, ya, maka itu perempuan yang seperti itu hukum nikahnya itu wajib. Ya, hukum nikahnya itu wajib. Nah, Imam Al-Alamah Al-Jidari merumuskan ya hukum-hukum nikah ini dalam bab nazaman yang ada 6, ya. Wajibun 'alal ladzi yasha zina tazawwajun nikah bi kulli halin amkana wa zida fi nisa'i faqdul mal wa laysa munfikun siwa al-rijal fa fi diya wajibin wa nafaqati min al-khabisi hurmatun mutafaqatun birahibin aw raji naslin yungdabu wa in bihi duyu'amalan yajibu wa yukrahu in bihi yudayya'un naflu wa laysa fihi rahbatun aw naslu wa in tafa ma yaqtabi hukman wa jaza nikahu bisawi al-murtada. Ini keterangannya yang seperti di atas, tapi ini dirangkum dalam satu bab nazaman. Kemudian waktu lifa bawahnya, waktu lifa lan den sulayake hal nikahu apa utawi nikah iku afdalul utama awi takhalli utawa ana nyepi lil ibadati maring jungkung ibadah afdalul ikulli utama. Ada pertanyaan, lebih afdal, lebih utama mana? Nikah atau ibadah jungkung terus uripe ibadah tok? Ya, uripe ibadah tok nyepi jomblo, ya, tapi niate ibadah ben khusyuk, ben ora terganggu ibadah terus dawekan yang pikir maksudnya jomblo, ya, dawekan. Apa nikah lebih utama mana? Ya, kau bisa nih jomblo sih, aku bener terganggu, ben aku ibadahnya orang terganggu. Dan nikah kan kalau mikirin bojo, mikirin apa, mau anaknya apa, waktu bisa sumber kayak, ya, itu lebih utama mana? Warajibu tawi kol kang onjol, istilahnya kol yang lebih diutamakan. Annal afdala setuhune satemene kang luwih utama iku al-jam'u ngumpulake baina umane dalam antara nikah lan ibadah li anna nikaha karena sedene nikah iku laisa ora apa nikah iku mani'an bisa nikah minat takhalli saking jungkung lil ibadati maring ibadah. Ya, jadi yang lebih utama mana? Iya nikah, ya ibadah, enggak kowe. Karena apa? Tidak ada alasan yang namanya nikah itu mani'an, sesuatu yang mencegah untuk menyepi ataupun untuk melakukan ibadah secara sendirian. Tidak ada alasan, ya. Dumane nikah engkau orang bisa ibadah, orang tidak ada sebab ataupun tidak ada alasan seperti itu. Itu untuk menutupi saja. Yang namanya nikah, ya, itu juga merupakan ibadah. Ya, saya sering ngomong sama santri-santri, ibadah sing paling enak kowe nikah. Ibadah sing paling enak nikah. Iya. Kan ibadah apa? Sholat, ya, kadang bisa ngamplo, tapi yang nggak nikah, ya anak-anaknya sih, tapi ya kayak gue. Ya. Dan ibadah yang terus-menerus itu adalah nikah. Istilah nikah itu adalah ibadah seumur hidup. Anggap diparingi jodoh seumur hidup, nikah itu adalah ibadah seumur hidup. Kenapa? Ibadah menafkahkan bojone,
sing istri meladeni suaminya itu ibadah terus ya. Andaikan saja orang itu tahu ibadah seorang istri atau seorang suami ketika nikah, wah hebat ya, hebat kayak seorang istri gawe kopi maring bojone iki kayak wong haji, ya orang salah juga gawe kopi biasanya sih sedina sewengi gawe kopi bojone pira gawe kopi maring bojone pira, oh ya ganjaran kayak wong haji ya. Si jalanan nafkah sampai bercucuran sampai kesel, kue ibadahnya kayak orang jihad ya. Salah Allah Akbar ibadah wis nikah bae kayak orang jihad wis ya, kayak orang jihad. Biasanya ini orang jihad priben ya, dengan sekuat tenaga priben caranya kebutuhan istrinya, kebutuhan anak-anaknya terpenuhi ya. Jadi tidak ada alasan orang meninggalkan nikah untuk lebih khusyuk ibadahnya ya, karena ya paling api ya kedua-duanya, ibadahnya juga jangan ditinggalkan, nikah tetap nikah lah, daripada maksiat ya, daripada zina juga. Karena antara zina ketika nikah itu sudah nanti ini di sini nanti ada rekan menikah. Nah, kita lanjutkan saja bis. Ini jam berapa? Ini jam 12.30 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jam itu mas? Hah? Jam 9. Mana jam 9? Sekarang sana gimana? Aku ngikuti ngerti prosedur. Kalau ada pertanyaan, sekiranya saya bisa jawab. Kalau bisa ya, kalau pertanyaan, oke. Ini lanjut sampai titik mau nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hilang. Waktu kurila. Nah teman-teman, ini kenapa saya membahas masalah hukum, khususnya kami mahasiswa sing sekiranya ta'arufnya bahasa ta'arufnya cukup, terus istilahnya ini kan dia bahasa suwe-suwe. Nah, beliau kajian bukan di zaman akhir, bukan baca kiamat, makin jomblo. Nah, sampai sewong mati dalam keadaan jomblo gitu. Biasa nggak ada, sama paman itu surga. Kan namanya sama yo namanya uang sekalikan bahasa bilon itu yang berubah bilon apa ya mas ya pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tukur rila lan teman-teman wis dan tetep pakai anna arkan nikahi setuhune pira-pira rukune nikah iku khamsatun ana 5. Siji al-aqidani rupane wong loro kang akid karone. Wa huma wong sing akid ya, yang melakukan ijab qabul. Akid melakukan ijab qabul. Ijab itu mengijabkan, qabul saya terima nikahnya kakek. Ijab qabul. Sing ijab qabul sapa wa huma utawi akidani orang yang melakukan ijab qabul itu azwaju bojo lanang. Wal waliyu lan wali. Yang melakukan ijab qabul itu mempelai laki-laki dengan wali. Wali itu orang tua atau seseorang dari arah laki-laki ya, dari pihak perempuan ya, wali. Jadi seumpamanya seorang perempuan mempunyai orang tua laki-laki, itu apike jadi wali, terus menikahkan kepada calon mempelai laki-lakinya. Kayak kobil tu taswijah ko waline kobil tu waline angkat kita wazawaj juga loke sing demo kobil tu angkat kobil tu taswijah walikah. Berarti wali itu
ada bapak, kalau tidak ada bapak, simbah, bapaknya bapak, pokoknya dari jihad arah laki-laki lah, ataupun dari kakak beradiknya bapak yang laki-laki, ya, ataupun dari saudara laki-lakinya, seorang perempuan punya adik atau punya mas yang laki-laki, bisa jadi wali. Ya. Yang kedua, wal maqudu lan wong kang den akidake alaihima ing atase akidani, seseorang yang diakidkan, maksudnya yang diakidkan, wa huwa utawi maqud iku azwajatu, wa huma utawi maqud alaihima iku azwajatu bojo wadon, ya adanya calon mempelai perempuan lah. Masa wong tua kalau mempelai laki-laki ini angka tukar terus kopi itu, tapi di bojone Jawa itu langka mbo lagi ya. Itu harus ada depan ya, walaupun sekarang memakai masker ya, yang penting maskernya aja tutupi kabeh lah. Ya mestinya kok jubelnya kalau gitu maskernya itu kan sejen tangan bibir, bibir nggak ada. Ya tapi kan nangkono kan angka juga sewis juga sapa kayak kan arane, engkau angker sompamnya dibuka kain ini sejen, ya berarti ijabahnya tidak salah. Iya, kayak anaknya COVID ngaku masker palangnya di palangnya dijaga, ya kayak mau mulai perempuannya ngaku masker kayak barang dibuka, tidak sejen, bibir, itu anaknya aku, ya akhirnya batal. Iya, itu sudah disebutkan sih. Istilah binti anak perempuanku siapa ya dibelum barang dibuka ini saja, ini berarti agaknya beda, agaknya bapak ya. Wasodaku lan mas kawin selain mahar nasan kelawan pertelan ya, mahar yang jelas kama finikah kaya barang finikah ingin dalam nikah atas niati finikah atas niati ing dalam nikah kang nyebutake mahar au hukman utawa hukume kama finikah kaya keterangan atau kama kaya barang finikah tafwidi ing dalam nikah kang istilah secara hukum istilah nikah kang maslahake mahar atau maslahake mas kawin. Jadi rukun yang kelima itu adalah mas kawin. Mas kawin itu ada istilah secara halal, secara tunai, bisa kredit bisa, ya kredit bisa. Istilah separuh ingin apa bukan, tapi nanti harus dipenuhi ketika sudah melakukan hubungan seksualnya, itu harus dipenuhi semua mas kawinnya itu ya. Jadi mas kawin lebih baik kayak seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad ya, sesuatu benda atau barang lah ya, benda atau barang. Nabi Muhammad ketika nikah dengan Siti Khadijah orang tanggung ya, mas kawinnya 100 tahun tanggung ya, orang tanggung Nabi Muhammad ya. Jadi APK ya mas kawin berubah benda atau emas ataupun uang ataupun istilahnya PCI itu apa Pak? PCI yang dibayar kredit terus ada apa Pak? PCI kan kayak gue ya, bukan bis kayak gitu aja ya. Ngapunten yang kata ini tadi membahas masalah hukum nikah dan
min arkani nikah, rukun nikah. Bagi kita biasa nih orang laki-laki mempelai laki-lakinya, kalau penghulunya atau walinya sing jeli itu sebelum akad nikah ditanyai, kamu tahu nggak rukunnya nikah ada berapa? Tahu ada 5, ini. Jadi uang nikah kudu ngerti rukunnya nikah. Ya, kalau penghulunya ataupun walinya yang jeli itu sebelum akad nikah ditanya dulu. Ya betul-betul kayak orang sembahyang lah. Masa kan lakoni sembahyang orang ngerti fardhu sholat. Kan wudu orang ngerti fardhu rukun wudu apa baik. Ya kudu ngerti. Ya, ketika kamu mau menikah, arkan nikah, rukun nikah itu tahu ada 5. Ya, selain mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, ya termasuk mas kawin. Terus di sini ada mestinya syahid atau saksi, ya saksi. Wasiqatul lan sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Mahar wasiqatu wa zaujani summa wali jumlatul arkan. Ya anal hakikata inama tujadu bilima wa wali wasiqatu sartani ali khuruji anda dinikah. Kalau di sini sifat, ya di sini diterangkan bahwa rukun nikah niki apa, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, terus wali, terus mas kawin, terus sifat. Nah di sini nantinya akan menerangkan bahwa wali wasiqatu, wali dan sifat iku syartani syarat loro aini khuruji iman. Tegese metune wali lan sehat anindati nikahi saking dati nikah. Ya ada mengatakan syarat, bukan tapi syarat apa? Lepas dari konteks dari tidak punya nikah tersebut. Tidak punya nikah kan mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ya terus katakanlah mas kawin dan wali harus sifat itu merupakan syarat. Tapi 5-5-nya itu adanya sifat ijab kabulnya, ya. Terus mempelai laki-laki, mempelai perempuan, terus mas kawin, terus wali. Ulangi, wali, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, mas kawin, terus sifat ijab kabul. Adanya ijab kabul ini kata-kata kabul itu angka tuka kalau kabul itu harus ada sifatnya, ya sifat. Sudah itu aja ya. Oke. Sampai semangatnya ada pertanyaan? Jangan lah. Oh, Afi. Semisal ada seorang wanita itu dia mempunyai prinsip untuk tidak menikah karena mungkin dia sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi dirinya, terus juga karena dia saking mencintai pekerjaannya, si wanita itu jadi kalau misal dia menikah punya anak kan berarti si wanita itu sudah terfokus pada pekerjaan di rumah tangganya. Itu kira-kira hukumnya bagaimana sih? Tapi sebelumnya sudah nikah? Belum, karena mungkin kan pendidikan sibuk dengan pekerjaannya dan